broken home tidak perlu dikasihani. Setuju pokoknya. Karena bagi kami itu mereka ini nggak perlu dibantu ya. Jangan dihujat. Gue bukan ngehujat, gue bilang nggak perlu dikasihani. Nah, sama aja. Kalau caper lah kayak merasa paling sedih dunia akhirat. Kalau sekiranya kalian broken home, silahkan like. Jika kalian Yo, kembali lagi di channel Ricky Star di konten pengen podcast. Oke, jadi seperti biasa di konten ini kita akan membahas opini-opini yang tentunya sangat apa itu wow. pokoknya ada lah, nanti kita sebutin. Aku jadi penasaran nih. Di sini gue tidak sendirian, tentunya ditemani oleh bukan teman sih, Iqbal dan juga Cristiano Ronaldo. Boy. Edi. Oke, jadi langsung saja kita akan membahas apa hari ini, Bal? Kita akan membahas anak broken home tidak perlu dikasihani. Setuju pokoknya. Sangat-sangat memancing sekali, Pak. Nah, peringatan juga untuk teman-teman, jangan mendengarkan podcast ini di tempat umum, di keluarga ataupun bersama teman-teman yang konservatif ya. Kalau bisa pakai headset, Jangan di skip. jangan di loudspeaker. Kalau bisa, kalau menonton podcast ini, mau dengerin podcast ini, pergi dulu ke hutan apa kemana gitu. Kejauhan. Nah, kita pembahasan kita bahwa anak broken home tidak perlu dibantu, tidak perlu dikasihani. Betul Supaya sekali. kita tidak melenceng dan menyimpang, kita buka dulu pakai definisi. Oke. Sumber kita ini kredibel dan terpercaya. Apa itu? ChatGPT. Silakan Bapak Iqbal. Oke, jadi menurut ChatGPT, anak broken home adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana orang tua mereka berpisah atau bercerai. Nah, kata gue sih nggak hanya bercerai ya. Bisa jadi dia yatim, Waduh, bisa jadi bapaknya poligami. bisa jadi dia tidak punya bapak dan ibu dari kecil. Waduh, gimana itu? Lahirnya di download dong. Yang tinggal di rumah kakek nenek juga bisa broken home ya. Iya bisa. Iya. Nah bagi kami itu mereka ini nggak perlu dibantu ya. Contohnya Betul di sekali. masyarakat, di teman gua ada nih, dia yatim. Di sekolahnya nggak jelas. Contohnya, Datang kesiangan, Mm-mm. tugas nggak dikerjain. Waktu kuliah gue pernah tuh punya teman begitu. loh. Pengennya nongkrong aja. Siapa tahu dia di rumah menghabiskan waktu untuk menangis. Siapa tahu dia keluar untuk menghibur diri. Bapakku, katanya kan gitu. Soalnya teman gue ini, bapaknya ini poligami, istrinya ada 4. Waduh, Nah, poligami sebenarnya kan sunnah, nggak masalah. Tapi teman gue ini jadi error, jadi males gitu, jadi nggak bisa fokus kalau kuliah itu. Ya, harusnya lu tuh bukan menghujat, doi. Harusnya lu tuh merangkul, doi. Anak broken home itu. Nah, gue bukan Kementerian Sosial lah. nah bener banget. Karena menurut ChatGPT juga, situasi ini dapat memberikan dampak emosional dan psikologis yang signifikan pada anak karena mereka harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam keluarga mereka dan mengatasi perasaan kesedihan, kehilangan, atau ketidakstabilan yang muncul sebagai akibat dari perceraian, permisahan orang tua, atau juga poligami. Iya. Nah, Itu, doi. Jadi tuh kalau misalkan lu lihat anak broken home tuh dirangkul, doi. Jangan dihujat. Gue bukan ngehujat, gue bilang nggak perlu dikasihani. Nah, sama aja. Gue kagak ngehujat. Kayaknya jelek banget gue ini. Aduh, udahlah pulang lah. jangan dong. Soalnya banyaklah contoh-contoh di masyarakat bahwa para anak-anak broken home ini ngeribetin gitu loh. Contohnya di media sosial mereka kebanyakan caper. Jadi Oke. sampai ada istilah sad boy. Waduh. Sampai kayak galau ya. iya terus galau, caper lah kayak merasa paling sedih dunia akhirat. Upload Instastory gambar hitam terus lagu sedih. Iya. Padahal mah cuma disuruh nyuci piring. Nyuci piring. Terus dia nggak mau langsung bikin status. Capek jadi anak broken home. Iya. Capek semuanya, capek hati, capek fisik. Padahal cuma suruh beli Royco. Ya seperti itu tidak perlu kita kasihani ya. Nah itu tuh orang-orang yang pura-pura broken home. Soalnya selain teman gue yang tadi tuh namanya Arjun. Gue juga punya temen yang yatim. Oke. Tapi dia ini normal gitu, sukses. Punya usaha fotokopian dia. Oke. Jadi nggak semuanya yang broken home ini kita perlu bantu, nggak perlu Contohnya? kasihani kayak yang tadi bilang tadi Si Arjun. Arjun. Iya. Sedangkan gue punya temen yang yatim dari kecil, tapi udah dewasa dia punya usaha. Oke. Berarti kan yang kayak gitu tuh yang bisa kita rangkul, kita Boleh, bisa boleh. bantu. Berarti yang seperti ini perlu kita kasihani. Iya. Karena mereka mungkin dari kecil hatinya baik Iya. atau memang sensitif dan mereka butuh
pertolongan dari kita. Nah, tapi nggak cengeng